Beroperasinya kapal kontainer CMA CGM Otelo yang berlayar langsung dari Jakarta ke Amerika Serikat membuat pengiriman logistik ekspor-impor menjadi lebih efisien. Namun layanan ini masih membutuhkan beberapa perbaikan, antara lain frekuensi pengiriman, penambahan port internasional, serta biaya docking yang bersahabat. Dibukanya rute langsung pengiriman barang Indonesia Amerika Serikat oleh perusahaan kontainer asal Prancis, CMA CGM, memberi warna baru bagi alur logistik ekspor dan impor Indonesia ke Amerika Serikat via jalur laut. Jika dulu pengiriman harus singgah di pelabuhan Singapura, mulai April ini Indonesia bisa melakukan pengiriman dari GITC Tanjung Priok, Jakarta. Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam prosedur logistik ini. Seperti frekuensi pengiriman yang harus ditambah dalam 1 minggu, serta biaya docking di pelabuhan. Menurut Ketua Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldi Ilham Masita, jika ini tidak dilakukan, maka dalam 6 bulan target tidak akan tercapai. Meski biaya pengapalan lebih murah dengan rute langsung, namun jika frekuensi masih jarang, pengusaha akan terbebani biaya penyimpanan tambahan. Kok kita lihat kan biaya, selalu kita hitung untuk biaya ekspor impor ini adalah biaya total logistiknya kan. Nah, di mana total logistik itu ada biaya freight, biaya tracking, lalu biaya inventory. Dan biaya di darat, apakah itu biaya pelabuhan dan lain-lain gitu Pak. Nah, selama ini dengan datangnya kapal besar ini yang bisa dihemat mungkin dari sisi biaya freight gitu Pak. Nah, tapi kalau datangnya seminggu sekali itu biaya inventory kita juga tinggi gitu. Kalau kontainer itu harus nunggu seminggu baru diberangkatkan, itu akhirnya biaya cukup tinggi gitu Pak. Akhirnya option dari pengguna jasa ya daripada nunggu seminggu dia lebih baik kirim lewat Singapura. Karena Singapura lebih frekuensinya kapal itu dari Jakarta ke Eropa atau ke Amerika lebih sering gitu nih Pak. Ini yang selalu kita hitung-hitung gitu. Jadi yang kita harapkan dari GICT kalau bisa lebih sering gitu masuknya, apakah itu minimal 3 kali seminggu lah, sehingga di situ baru kelihatan dampaknya gitu. Dan terutama itu biaya-biaya pelabuhan yang lain itu harusnya lebih bisa diturunkan lah ininya kan. Meski pada minggu pertama kapal raksasa CMA CGM total kontainernya belum mencapai 50%, Ketua Komite Tetap Percepatan Arus Barang Ekspor, Impor, dan Antar Pulau optimis hadirnya kapal raksasa ini pertanda Indonesia siap bersaing di era internasional dalam rangka menunjang program poros maritim laut. Ya, itu tidak penting karena ini kan permulaan. Bagi kita kan begini, hitungannya itu kapal itu kalau berlayar jarak jauh misalnya dari Amerika ke sini kan sudah diperhitungkan. Itu tadi. Nah, itu nanti ini baru permulaan, tapi mungkin Voyek 1, Voyek 2, Voyek 3, pengapalan kedua pengapalan itu mudah-mudahan sudah bisa penuh nanti ini kan lagi dipersiapkan. Jadi semua nanti komoditi itu nanti itu akan masuk ke pelabuhan Tanjung Priok. Ya, jadi kan pelabuhan Tanjung Priok itu kan dari Provinsi Banten ada kurang lebih 4.000 industri. Terus Provinsi Jawa Barat, terus DKI, nah akan menyerbu ke situ. Nah, kok 60-70% pergerakan arus barang itu ada di pelabuhan Tanjung Priok. Jadi untuk memenuhi itu tidak sulit. Kapal raksasa ini juga nantinya dapat menjadi angin segar peningkatan efisiensi logistik dari Indonesia menuju Amerika Serikat. Dari sisi biaya logistik diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 20-30%, sedangkan dari segi waktu mencapai 10 hari.